Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirin, kaum muslimin ataupun kaum muslimat, para ummahat jemaah Masjid Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, dan juga segenap para pemirsa Najia TV dan juga pendengar Radio Pasaman FM yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Di kesempatan siang yang berbahagia ini, alhamdulillah kita bisa hadir di masjid ini dalam rangka saling menyampaikan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga perkataan para ulama yang mudah-mudahan ini semua menjadi bekal ilmu untuk kita semua dalam menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat serta salam kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap diberikan untuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga selawat serta salam kita diberikan kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang terus mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam agama ini. Baik para ummahat, para ibu, dan juga para pemirsa Najia TV dan juga Radio Pasaman FM dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan siang hari ini kita bisa bersua kembali. InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Usulul Salasah, kitab Usul Salasah, yang mana 3 landasan pokok ini adalah sesuatu yang wajib diketahui oleh setiap pribadi muslim, karena Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita, yaitu tujuannya adalah agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selayaknya lah kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, yaitu zat yang kita ibadahi. Kemudian kaum muslimin dan juga para ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita sebutkan bahwasanya judul atau pembahasan kita di siang hari ini tentang ibadah. Yang namanya ibadah itu wajib kita peruntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para ummahat, insyaallah kita akan melanjutkan dari perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang beliau tulis, yaitu warabbu huwal ma'bud. Waddalilu qauluhu ta'ala ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau menyebutkan warabbu huwal ma'bud, dan Rabb, ya mungkin
sering diartikan oleh orang, Rabb itu dalam bahasa Indonesia dipadankan katanya dengan kata Tuhan. Walaupun kita ketahui bahwasanya mungkin makna Tuhan itu tidak memenuhi makna Rabb itu sendiri. Karena kita ketahui bahwasanya di dalam bahasa Arab, Ar-Rabb itu maknanya adalah zat yang maha mengatur. Bahkan ya kita mulai dari menciptakan, kemudian mengatur, memelihara, memberi rizki, dan ya segala sesuatu yang menguasai alam semesta ini. Maka kata Syekh adalah, dia adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Dalilnya sebagaimana yang kita bacakan tadi, surah Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah melanjutkan, dialah yang telah menciptakan untuk kalian bumi berupa hamparan dan langit ya berupa bangunan, dan Allah lah yang telah menurunkan dari langit air. Kemudian dari Allah turunkan air tersebut, Allah keluarkan segala sesuatu yaitu dari buah-buahan sebagai rizki untuk kalian, dan janganlah kalian melakukan kesyirikan, dan janganlah kalian jadikan untuk Allah itu sekutu. Kemudian wa antum ta'lamun, sementara kalian mengetahuinya. Baik, para ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kalimat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini, bahwasanya fokus pembahasan beliau adalah Rabb yang kita yakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb yang telah menciptakan kita. Allah lah yang telah memelihara kita. Kemudian kita meyakini Allah yang telah memberikan rizki kepada kita. Sebagaimana tadi Allah sebutkan, bahwasanya Allah lah yang menurunkan atau menciptakan bumi dan langit. Kemudian Allah turunkan air dari langit tersebut. Kemudian Allah keluarkan buah-buahan dari perut bumi ini. Artinya Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan, kemudian Allah turunkan hujan, sehingga dengan hujan tersebut tumbuh-tumbuhan, pepohonan tersebut mengeluarkan buah-buahan sebagai rizki bagi kalian. Jadi Allah menyatakan bahwasanya Allah yang telah menumbuhkan buah-buahan itu sebagai rizki untuk kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maka Allah perintahkan, fala taj'alu lillahi andada, dan janganlah kalian jadikan untuk Allah itu sekutu-sekutu sementara kalian mengetahuinya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa antum ta'lamun, dan kalian mengetahui, bahwasanya kalian ketahui bahwasanya Allah lah yang telah menciptakan segala hal tadi. Maka janganlah kalian pernah menjadikan untuk Allah itu sekutu. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya tauhid rububiyah seseorang tersebut benar, maka layak atau sepantasnya dan wajiblah bagi orang tersebut untuk menjadikan Allah lah sebagai ilahnya. Allah lah sebagai satu-satunya zat yang berhak untuk disembah atau diibadahi. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh menekankan bahwasanya
dengan benarnya atau dengan kita meyakini Allah yang telah menciptakan kita, menciptakan alam semesta ini dan segala isi-isinya, yang itu merupakan rezeki untuk manusia, maka tidak layak bagi orang tersebut untuk melakukan peribadahan atau mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau misalkan ada manusia yang meyakini bahwasanya ada beberapa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini serta isi-isinya ini, maka pastilah dia akan mengibadahi sejumlah Tuhan yang dia yakini tadi yang telah menciptakan langit dan bumi ini. Namun sebagai seorang mukmin, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, bahwasanya kita meyakini bahwasanya Allah yang telah menciptakan langit dan bumi serta isi-isinya, maka wajib bagi kita untuk mengibadahi hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Akan ironis rasanya kalau ada manusia yang dia yakin, ada seseorang yang dia yakin bahwasanya Allah sebagai pencipta. Kalau ditanyakan siapa pencipta engkau atau siapa yang menciptakan bumi ini, siapa yang memberikan rizki kepada engkau, maka dia menjawab Allah. Namun ketika di dalam urusan ibadah, dia persembahkan ibadahnya kepada Allah dan kepada yang lainnya, maka ini adalah sesuatu yang tidak tepat ataupun ada keanehan dalam diri orang tersebut. Maka seandainya dia yakin bahwasanya Allah yang menciptakan, maka seluruh peribadahan yang dia berikan hendaklah dia berikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berikan kepada selain Allah ataupun dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, maka tauhid rububiyahnya juga telah rusak. Artinya berarti dia tidak meyakini bahwasanya Allah lah yang telah menciptakan dirinya, menciptakan alam semesta ini, ataupun tidak yakin dia telah Allah lah yang telah memberikan rezeki kepada dia. Jadi tidak benar kalau seandainya ada seseorang yang mengakui bahwasanya Allah lah yang telah menciptakan dia, namun dia beribadah kepada selain Allah, atau dia sekutukan Allah di dalam peribadahan. Ini adalah sesuatu yang sangat aneh. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini yang beliau bawakan dalil di sini, ini bentuk tahdzir ya, atau peringatan agar kita menjauhi segala bentuk perkara yang akan menjerumuskan kita kepada mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya, atau peringatan bagi kita agar kita terhindar dari perbuatan kesyirikan. Dan ini juga lah yang diperingatkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah beliau di kota Mekah selama 13 tahun itu fokus utamanya adalah agar mengingatkan manusia untuk tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala kepada atau dengan yang lainnya. Karena kenapa? Dahulu di zaman atau apabila ditanyakan kepada orang-orang Quraisy, mereka meyakini bahwasanya Allah itu sebagai Rabb bagi mereka. Namun di dalam beribadah mereka malah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya, seperti dengan berhala-berhala yang mereka ciptakan sendiri. Nabi SAW menyebutkan, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala sementara dialah yang menciptakan engkau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini sesuatu yang aneh.
engkau persekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadahan, padahal engkau meyakini Allah yang telah menciptakan engkau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perkara yang tidak tepat ataupun sesuatu yang sangat ganjil adanya. Maka kalau seseorang meyakini bahwasanya Allah lah yang telah menciptakan dirinya dan memberikan rezeki kepadanya, memeliharanya, dan segala sesuatu yang ada pada dirinya, pasti dia akan mempersembahkan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, Al-Khaliq li hadhil asya'a huwal mustahiqqu lil ibadah. Zat yang menciptakan segala sesuatu itu, maka dialah yang berhak untuk diberikan peribadahan atau dipersembahkan ibadah kepadanya. Maka Allah sebagai Khalik yang menciptakan segala sesuatu, maka Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Sementara segala sesuatu yang lain yang tidak kita yakini bahwasanya zat tersebut yang tidak menciptakan makhluk, maka tidak layak untuk diberikan persembahan ibadah kepadanya. Kemudian kaum muslimin dan juga para ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara tentang al-ibadah. Kalau ditanyakan tentang ibadah, ya mungkin ada beberapa pengertian yang biasa kita dapatkan ataupun kita dengar. Maka pengertian ataupun makna ibadah yang mungkin sering kita dengar ungkapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa hiya bil ma'na am kalimatun jami'atun syamilatun likulli ma yuhibbuhu Allah taala minal aqwali wal af'ali adh-dhahiratu wal batinatu. Jadi yang namanya ibadah itu adalah segala, atau di sini beliau menyebutkan sebuah kalimat yang umum yang mencakup segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kalimat lain juga disebutkan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkataan-perkataan ataupun perbuatan-perbuatan, baik itu yang zahir ataupun yang batin, baik yang itu yang tampak ataupun yang tersembunyi. Maka itulah yang disebut dengan ibadah. Segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah ridhoi, baik itu berupa perkataan ataupun perbuatan, baik itu yang nampak ataupun yang tersembunyi. Maka itu yang disebut dengan ibadah. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus kembali mengingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita sebagai manusia itu adalah tujuannya agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus terus kita ingat. Kita diciptakan oleh manusia itu, tujuan Allah adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Maka setiap aktivitas kehidupan kita hendaklah bernilai ibadah. Kaum muslimin dan juga para ummahat, semoga setiap aktivitas kehidupan kita itu bernilai ibadah. Walaupun perkara-perkara yang kita lakukan yang sifatnya duniawi, namun tetap kita usahakan untuk meniatkannya sebagai ibadah.
Karena perkara-perkara yang mubah yang kita lakukan, kalau diniatkan itu sebagai ibadah, maka akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita melakukan aktivitas duniawiyah seperti berjalan, makan, minum, mandi dan sebagainya akan bernilai ibadah kalau seandainya kita niatkan itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berjalan menuju tempat bekerja misalkan, maka kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang bapak ataupun yang punya tanggungan, maka dia berjalan ke tempat kerjanya, dia ingat bahwasanya atau dia niatkan di dalam hatinya dia melakukan perjalanan tersebut demi memenuhi kewajiban dia sebagai orang yang menanggung nafkah keluarganya. Kemudian dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Misalkan seorang yang makan juga, maka hendaklah dia meniatkan makan dia itu tujuannya adalah agar dia mampu untuk kuat dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Maka setiap aktivitas kita, tentu perkara-perkara yang baik hendaklah kita lakukan dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala berkata selanjutnya, wa anwa'ul ibadah allati amara Allahu biha mithlu al-islam wal iman wal ihsan. Dan macam-macam ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengannya, yaitu al-Islam. Jadi macam-macam ibadah yang diperintahkan oleh Allah, contohnya adalah al-Islam. Kemudian wal iman, wal ihsan. Jadi keislaman kita ini adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebutkan al-Islam itu sebagai ibadah? Pertama, makna Islam itu sendiri. Islam adalah bermakna menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah bentuk ibadah. Kemudian makna lain makna lain tentang Islam itu sebagaimana yang dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika malaikat Jibril bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, kata malaikat Jibril. Ketika malaikat Jibril hadir di tengah-tengah para sahabat dalam bentuk wujud seorang laki-laki. Wahai Muhammad, kabarkanlah aku tentang Islam. Maka Nabi SAW menjawab, al-Islamu, bahwasanya Islam itu adalah syahadat, kemudian salat, kemudian zakat, kemudian puasa dan berhaji. Maka semua hal tersebut adalah perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh melanjutkan, wal iman. Kemudian al-iman. Al-iman juga merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita beriman dengan rukun iman yang 6 tersebut, itu adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah. Kita beriman dengan semua kitab suci yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an. Maka keimanan kita kepada semua kitab-kitab tersebut merupakan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita beriman dengan para rasul. Kemudian kita beriman dengan hari kiamat. Berimannya kita dengan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah semuanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh menyebutkan wal ihsan. Ihsan adalah
Sebagaimana tadi kita lanjutkan dari hadis Jibril tadi, bahwasanya ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi SAW, akhbirni anil ihsan, kabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Maka Nabi menyebutkan ihsan itu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah, dan engkau tidak akan pernah kalau engkau tidak melihat Allah, sungguh Allah melihat engkau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perbuatan ihsan itu adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin dan juga para ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh di sini melanjutkan wa minhu, dan ibadah-ibadah atau contoh-contoh ibadah yang lain adalah ad-du'a, berdoa. Kemudian wal khauf, adanya rasa takut. War roja, berharap atau pengharapan. Kemudian wa tawakkal, ya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa raghbah, wa rahbah, adanya keinginan. Kemudian wal khusyuk, berbuat khusyuk di dalam ibadah. Wal khasyah, adanya rasa takut. Kemudian wal inayah, wal isti'anah, wal isti'azah, isti'anah, isti'azah, wal istighatsah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadzabahu, menyembelih. Kemudian wan nazar, bernazar. Wa ghairu zalika min anwa'il ibadah allati amarallahu biha, dan hal-hal yang lain yang merupakan bentuk-bentuk ibadah yang Allah perintahkan dengannya kita melaksanakan ibadah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kulluha lillahi ta'ala, semuanya itu harus lillahi ta'ala, kita peruntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalil tentang ibadah yang disebutkan tadi, seperti doa. Wad dalilu qauluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan dalilnya dalam surah Al-Jin, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan masjid-masjid itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, fala tad'u ma'allahi ahada, dan janganlah engkau berdoa dengan selain Allah satu orang pun ataupun ke siapapun. Kemudian Syekh menyebutkan faman sarafa minha syai'an li ghairillahi fahuwa musyrikun kafirun. Maka barang siapa yang menunjukkan man sarafa minha, mengarahkan doanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, fahuwa musyrikun kafirun, maka orang tersebut telah jatuh kepada perbuatan kemusyrikan dan perbuatan kufur. Wad dalilu qauluhu ta'ala wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Dan barang siapa yang berdoa dengan, maksudnya ma'allah itu dia berdoa kepada Allah dan juga berdoa kepada yang lainnya, ilahan akhar, kepada sesembahan yang lain tanpa adanya petunjuk atasnya, maka fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih, maka hisabnya, perhitungannya nanti akan berada di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innahu la yuflihul kafirin, dan Allah tidak akan pernah menolong ataupun memenangkan orang-orang kafir. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah beberapa dalil yang disebutkan oleh Syekh di sini bahwasanya orang yang menyelewengkan doanya, permintaannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala sungguh akan terjatuh kepada perbuatan musyrik ataupun perbuatan kafir. Kemudian disebutkan dalam hadis bahwasanya ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Wadalilu qauluhu ta'ala wa qala rabbukum ud'uni istajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kemudian Arab kalian telah berkata, berdoalah, memintalah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, astajib lakum, aku akan mengijabahinya, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk kalian. Dan sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sayadkhuluna jahannam dakhirin. Maka orang-orang yang menyombongkan diri tadi, yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh orang-orang tersebut termasuk orang-orang yang sombong yang akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Jadi kaum muslimin dan juga para ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibadah. Bahkan Nabi tadi menyebutkan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah inti dari ibadah itu sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga, dan telah berkata Allah, mintalah, berdoalah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh aku akan jawab, sungguh aku balas, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk kalian. Dan sesungguhnya orang-orang yang sombong itu akan dimasukkan, maksudnya sombong di sini orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dimasukkan ke dalam neraka, kemudian Allah hinakan orang tersebut. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pembahasan tentang salah satu jenis ibadah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari berbagai macam jenis-jenis ibadah yang disebutkan tadi. Kemudian para umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Syekh tadi menyebutkan contoh atau macam-macam dari ibadah itu, tadi disebutkan al-Islam, kemudian al-iman, kemudian al-ihsan. Itu adalah bentuk-bentuk ataupun macam-macam dari ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khusus lagi, mungkin kalau kita berbicara tentang al-Islam adalah perkara-perkara yang jelas-jelas tampak gitu, maka sangat diwajibkan bagi kita untuk mempersembahkan segala ibadah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam pembahasan beliau ini dalam kitab Al-Usul Salasah ini, tadi beliau menyebutkan beberapa contoh-contoh ibadah yang lain. Yang disebutkan tadi doa, kemudian adanya rasa khauf, rasa takut, kemudian rasa roja, pengharapan, kemudian rasa tawakal,
kemudian juga ya perkara-perkara yang lain tadi yang telah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian kaum muslimin dan juga para ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa beliau memfokuskan contoh itu gitu? Karena kalau seseorang sholat untuk selain Allah itu udah jelas-jelas kesyirikannya. Ada manusia sholat kepada manusia yang lain, itu akan jelas-jelas kesyirikannya. Atau ada seseorang sholat untuk jin misalkan. Atau ada seseorang yang sholat ataupun berpuasa untuk makhluk-makhluk yang lain. Dia bersedekah untuk makhluk-makhluk tertentu atau kepada malaikat dan sebagainya. Itu adalah bentuk kesyirikan yang jelas-jelas. Maka di sini Syekh memberikan ataupun membawakan beberapa contoh yang mungkin terkadang samar di tengah-tengah kehidupan manusia, termasuk juga tengah-tengah kaum muslimin. Ada beberapa contoh yang beliau sebutkan tadi. Bisa jadi kalau seandainya seseorang tidak mengetahui dengan sebenar-benarnya tentang beberapa contoh ibadah tadi, bisa jadi orang tersebut terjatuh ke dalam kesyirikan. Contoh tadi beliau menyebutkan tentang doa. Maka pensyarah di sini mensyarah tentang beberapa poin yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini. Yang pertama tentang doa. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya doa ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi tadi menyebutkan bahwasanya ibadah itu intinya ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Kemudian dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tadi tentang doa ini adalah dalam surah Al-Jin ayat ke-18, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan milik Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kalian atau janganlah engkau berdoa kepada seorang pun disertakan bersama doamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin, mungkin ada di antara manusia yang tidak menyadari ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ternyata dia juga berdoa meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka inilah permasalahan yang diangkat oleh ataupun diberikan contoh oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab agar kaum muslimin benar-benar mengetahui mana doa yang benar, mana yang akan terjatuh kepada perbuatan kesyirikan. Maka doa yang benar adalah doa yang benar-benar dimintakan atau ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa memberikan tujuan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak di antara kaum muslimin sampai hari ini dia mengakui bahwasanya dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita hadapkan kepada dia apa yang kita baca terus dalam apa yang selalu kita baca dalam salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami beribadah, menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta. Maka mungkin semua kaum muslimin mengakui hal tersebut. Dia hanya meminta, hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, namun terkadang tanpa dia sadari dia telah terjatuh kepada perbuatan syirik, yaitu dengan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara manusia yang berdoa di kuburan. Ya, mungkin kalau kita tanyakan, dia mengatakan bahwasanya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata perbuatan dia tanpa dia sadari adalah perbuatan yang telah meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ada orang yang datang ke kuburan berdoa di situ, bisa jadi perbuatan dia itu terjatuh kepada perbuatan kebid'ahan,
Namun akan lebih parah lagi kalau seandainya ternyata orang yang berdoa ini selain dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia juga meminta ke penghuni kubur tersebut. Ada praktek-praktek seperti itu yang terjadi di tengah kaum muslimin. Dia meminta kepada penghuni kubur tersebut, wahai Syekh Fulan. Ya, disebutkan ada yang kalau di Jawa dulu kita lihat ada yang wahai Habib Fulan gitu. Berikan kami, ya dia minta uang misalkan. Atau bagi yang belum punya keturunan dia minta punya anak di hadapan kuburan Habib tersebut. Ada perkara-perkara tersebut yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin. Atau ada seorang yang berdoa, mungkin dia tidak berdoa di kuburan, dia berdoa mungkin di masjid, ataupun dia berdoa di rumahnya. Namun dia menyertakan perkara yang lain selain meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kemuliaan Syekh Fulan, dengan kedudukan Syekh Fulan, bisa jadi dia meminta seperti itu. Maka hendaklah kita berhati-hati kaum muslimin untuk tidak menyertakan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kesyirikan di dalam berdoa ini sudah terjadi sejak zaman dahulu. Dahulu orang-orang ketika dia dalam keadaan genting, dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan darurat, maka mereka biasanya mengikhlaskan doa mereka hanya memberikan atau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Fa idza rakibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin falamma najahum ilal barri idza hum yusyrikun. Ya, ketika mereka mengendarai atau naik kapal, maka ya mungkin dalam perjalanan mereka menaiki kapal tersebut dapat rintangan yang besar, misalkan ombak yang besar ataupun ada angin yang menghambat perjalanan mereka, maka mereka akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, da'allahu mukhlisin lahuddin. Mereka meminta kepada Allah, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan doa mereka, dengan mengikhlaskan agama mereka. Namun ketika telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke daratan kembali mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang pernah terjadi dan mungkin sampai hari ini masih ada manusia-manusia yang berlaku atau berbuat seperti hal tersebut. Ketika dalam keadaan sulit, dia berdoa, meminta seikhlas-ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika telah lepas susahnya, maka kembali dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hari ini, mungkin di zaman kita ini, lebih daripada itu. Baik dalam keadaan susah ataupun keadaan senang tetap berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang lebih parah lagi. Kalau zaman dahulu orang-orang ketika sulit, ketika genting, dia mengikhlaskan doa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diselamatkan atau udah hilang sulitnya, lupa dia berbuat kesyirikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun hari ini ketika sulit pun, bahkan untuk menyelesaikan urusan yang sulitnya itu dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin lebih parah lagi apa yang terjadi hari ini yang dilakukan oleh manusia termasuk kaum muslimin. Maka kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang akan menjerumuskan kita kepada perbuatan kesyirikan tersebut. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang selanjutnya ya, kemudian tadi juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala berkenan dengan orang-orang yang berdoa selain kepada Allah Subhanahu wa taala, juga mereka berdoa kepada ilah-ilah yang lain, Tuhan-Tuhan mereka yang lain. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, nanti hisab mereka itu akan diurus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya orang-orang tersebut tidak akan pernah ditolong ataupun tidak akan pernah mendapatkan keberuntungan. Bahwasanya innahu la yuflihul kafirin, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang kafir dan tidak akan pernah beruntung. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keberuntungan yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala selamatkan orang tersebut dan orang tersebut dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Itu adalah orang-orang yang beruntung. Namun orang-orang yang telah melakukan kesyirikan ataupun berdoa kepada Allah dan berdoa juga kepada selain Allah, sungguh Allah tidak akan pernah berikan keberuntungan tersebut kepada mereka. Kemudian tadi disebutkan hadis Nabi, ad-du'a'u mukhul ibadah, bahwasanya doa itu adalah inti dari ibadah. Ada juga hadis Nabi yang menyebutkan innad du'a huwal ibadah, sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Ya, ada beberapa hadis Nabi yang menyebutkan tentang bahwasanya doa itu adalah ibadah. Kaum muslimin, para ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa ya sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya doa itu ada doa berupa doa masalah dan juga ada doa berupa doa ibadah. Doa masalah adalah doa yang kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan permasalahan yang sedang kita hadapi ataupun sesuai dengan permasalahan yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dahulu para salaf dahulu ketika sendal mereka putus pun mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika mereka tidak punya garam, mereka pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin jarang-jarang kita, Ibu. Ibu habis garamnya di rumah, sempat enggak doa minta sama Allah? Habis ingatnya, waduh mau beli ke warung gitu, Ibu ya. Atau manggil anaknya nyuruh beli gitu. Kita lupa, Bu, bahwasanya ketika ada barang-barang yang kurang ataupun ada sesuatu yang kita butuhkan di rumah, kita tidak minta sama Allah gitu. Maka dahulu para salaf seperti itu. Ketika sendalnya putus, langsung minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika garam habis di rumahnya, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu mungkin dia melakukan usaha-usaha agar mendapatkan apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Maksudnya begini, bahwasanya ketika apapun yang kita butuhkan, pasti yang akan memberinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka para salaf dahulu, mereka minta dulu kepada Allah Subhanahu wa taala baru melakukan usaha. Karena seperti apapun usaha kita, kalau Allah tidak beri, maka kita tidak akan pernah mendapatkan apa yang kita minta tersebut. Termasuk perkara-perkara yang kecil yang mungkin kita anggap remeh. Seperti tadi, para salaf dahulu minta garam sama Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin kita sering lupa dengan hal-hal yang kecil seperti ini. Namun mudah-mudahan kita terus meluruskan diri agar semua urusan kita, segala sesuatu yang kita perlukan, pasti yang akan memberinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Apapun usaha yang kita lakukan, kalau tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan kita pernah dapatkan.
Maka itu bentuk keyakinan yang harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwasanya Allah lah yang akan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Bahkan segala sesuatu yang mungkin tidak pernah kita minta diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kita butuhnya A, ternyata Allah berikan yang B. Kenapa? Karena Allah yang lebih tahu tentang kebutuhan manusia itu sendiri. Ya, maka dalam berdoa juga kita jangan sampai menjadi orang-orang yang tergesa-gesa dalam berdoa. Kita mau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin Allah kabulkan dengan perkara yang lain, berarti bisa jadi Allah memberikan itu bahwasanya itulah yang terbaik untuk kita dibandingkan apa yang kita minta. Atau Allah belum kabulkan doa kita, udah bertahun-tahun minta sesuatu tidak pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi memang tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa kita tersebut, namun diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lebih berharga lagi, yaitu berupa pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Jadi dalam urusan berdoa itu ya kita harus benar-benar husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mau minta bisa jadi langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kita minta sesuatu namun yang diberikan yang lain, atau kita minta sesuatu tapi tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala namun dijadikan tabungan pahala yang akan kita raih nanti di akhirat. Maka banyak perkara-perkara yang memang harus kita terus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap doa-doa kita. Namun kita tidak boleh pernah putus asa dalam berdoa. Maka ada beberapa adab-adab berdoa itu yang harus kita ketahui. Itu tadi misalkan kita tidak boleh tergesa-gesa, kemudian juga harus senantiasa husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang banyak yang tidak kita ketahui sementara Allah mengetahui segala sesuatu yang ada dalam diri kita. Kemudian kaum muslimin dan juga para umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang kedua, contoh kedua yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tadi, yaitu tentang al-khauf, rasa takut. Tentu yang dimaksud di sini, khauf di sini ada berbeda dengan khauf ataupun takut kita kepada makhluk. Takut di sini yang dimaksud adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut di sini maksudnya adalah rasa takut yang disertai dengan pengagungan. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan seperti kita takut kepada makhluk. Kalau kita takut kepada makhluk biasanya kita semakin menjauh. Namun rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah rasa takut yang diiringi dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin takut seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, mestinya dia semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Dan maka janganlah kalian takut kepada mereka, namun atau akan tetapi takutlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Surah Ali Imran ayat 175. Kaum muslimin dan juga para umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tadi melarang kita untuk takut kepada mereka. Yang dimaksud adalah mungkin kepada makhluk-makhluk yang lain. Namun takutlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, in kuntum mu'minin. Allah Subhanahu wa taala mau mengkaitkan
antara khauf tadi, rasa takut tadi dengan bentuk keimanan seseorang. Jadi in kuntum mu'minin, kalau seandainya kalian benar-benar orang yang beriman, kalau seandainya benar-benar keimanan itu ada pada diri-diri kalian, maka kata Allah Subhanahu wa taala, takutlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa takut seseorang dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah cerminan keimanan seseorang. Kemudian kaum muslimin dan juga para ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, pembagian atau yang namanya rasa takut itu ada bentuk-bentuknya. Yang pertama, al-khaufu tabi'i, yaitu takut yang merupakan tabiat manusia. Ya, kita ataupun manusia memiliki rasa takut itu adalah sebuah tabiat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam diri manusia itu. Maka takut yang merupakan tabi'i ini atau tabiat ini bukanlah ibadah. Jadi tabiat seseorang yang yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang sehingga dia punya rasa takut, maka rasa takut ataupun al-khaufu tabi'i ini bukanlah bentuk ibadah. Contohnya seseorang misalkan dia takut kepada ataupun ketika berhadapan dengan hewan-hewan buas. Ya mungkin pasti ya, seseorang punya rasa takut ketika berhadapan dengan hewan-hewan buas tersebut. Atau seseorang berada di tempat yang di ketinggian, dia merasa takut, ada rasa takut dia akan terjatuh. Maka takut seperti ini adalah takut yang tabiat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Kemudian ada juga misalkan yang diberikan contoh oleh pensyarah di sini adalah takutnya seseorang misalkan ketika melihat benda-benda tertentu seperti senjata yang tajam, melihat kilauan pedang, atau melihat ada orang yang sedang menyembelih sapi menggunakan senjata tajam seperti itu, dia ada rasa takut dalam dirinya. Maka ini adalah rasa takut yang merupakan tabiat yang telah ada pada diri orang tersebut. Maka ini bukanlah ibadah yang sedang kita bahas. Ya, ini juga bukan hanya terjadi di kalangan manusia biasa seperti kita, Bapak Ibu ataupun kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut ini juga pernah dirasakan oleh para rasul ataupun para nabi. Contohnya ada yang tahu, Bu? Yang pernah dialami oleh para rasul? Iya, ada rasa takut yang dirasakan oleh Nabi SAW dan juga Abu Bakar As-Siddiq. Atau yang disebutkan di sini adalah kisah Nabi Musa yang waktu itu memukul salah seorang orang Kipti. Sekali pukul meninggal. Kemudian karena diketahui oleh Fir'aun tentang apa yang terjadi, maka diperintahkan kepada para pengawalnya untuk menangkap Nabi Musa. Ada rasa takut Nabi Musa kala itu. Kemudian sehingga dia lari keluar dari Mesir waktu itu. Maka rasa takut yang tabiat ini juga dialami oleh para nabi ataupun para rasul. Ya, waktu itu Nabi Musa merasa takut
telah melakukan perbuatan sehingga perbuatan dia itu diketahui oleh Fir'aun. Maka dia lari keluar dari kota Mesir waktu itu. Kemudian yang kedua adalah takut yang merupakan ibadah. Nah, ini yang masuk dalam pembahasan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bahwasanya takut yang merupakan ibadah ini adalah takut yang disertai dengan pengagungan, sehingga rasa takut ini hanya diberikan ataupun hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa takut yang berupa ibadah ini hanya boleh diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya adalah misalkan kita temukan di dalam Al-Qur'an Allah mengancam orang-orang musyrik akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada rasa takut kita untuk terjatuh kepada perbuatan kesyirikan tersebut. Maka karena ada rasa takut itu, hendaklah kita menjauhi perbuatan kesyirikan itu sehingga kita tidak tergolong kepada orang-orang musyrik yang akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Maka rasa takut kita tidak ingin dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahanam semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita menjauhi perbuatan-perbuatan yang akan menjatuhkan diri kita kepada perkara-perkara kemusyrikan tadi. Maka kita jauhkan kesyirikan, kita semakin ikhlaskan rasa takut kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa takut seperti inilah yang dimaksud dengan ibadah tersebut. Maka kalau seandainya ada rasa takut yang diiringi dengan pengagungan namun diberikan kepada selain Allah, maka al-khauf seperti ini adalah rasa takut yang terjatuh kepada kesyirikan. Ada terkadang seseorang dia merasa takut dengan sesuatu, kemudian ada pengagungan yang diberikan kepada sesuatu itu, maka ini akan bisa terjatuh kepada kesyirikan. Maka kita harus berhati-hati. Contoh, ada seseorang yang pergi bekerja, di perjalanan dia ingat dompetnya ketinggalan di rumah. Maka yang dia ingat dengan tinggalnya dompet dia di rumah ini bukan karena tidak ada uang gitu. Bukan karena dia tidak megang uang dalam perjalanan itu. Namun yang dia ingat, dia khawatir nanti kalau seandainya dia ambil dompetnya kembali ke rumah, ada apa-apa yang akan terjadi terhadap dirinya. Jadi sepertinya ada sesuatu yang ada disimpan di dompetnya tersebut. Misalkan ada jimat-jimat, ada sesuatu yang dia simpan di dompetnya, maka ketika dompet dia itu ketinggalan di rumah, dia akan khawatir. Jangan-jangan nanti ada bahaya yang akan menimpanya. Maka rasa takut seperti ini dengan adanya pengagungan terhadap benda yang dia simpan di dalam dompetnya tersebut, namun dia berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka rasa khauf, rasa takut ini menyebabkan orang tersebut jatuh kepada perbuatan kesyirikan. Ya, mungkin ada beberapa contoh-contoh yang lain yang pernah dilakukan oleh manusia. Dia punya rasa takut, namun dia iringi dengan pengagungan terhadap sesuatu yang dia takutkan tadi, namun itu diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka terjatuhlah orang tersebut kepada perbuatan kesyirikan dalam rasa takutnya tersebut. Na'udzubillah wal iyadzubillah.
Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sering ya ada manusia ataupun saudara-saudara kita bahkan dia terbiasa untuk melakukan sesuatu ataupun menyimpan sesuatu, ketika lupa untuk membawa sesuatu itu ataupun lupa untuk melakukan sesuatu itu, dia khawatir akan ada ancaman-ancaman yang akan menimpa dirinya. Maka rasa khauf, rasa takut seperti itu telah menjatuhkan diri orang tersebut kepada perbuatan kesyirikan. Misalkan di dalam pesta pernikahan, kalau tidak melakukan sebuah ritual tertentu, maka dia khawatir nanti pestanya itu akan berantakan gitu. Acaranya tersebut akan berantakan. Maka ada rasa takut dia, sehingga dia harus melakukan ritual tersebut, perbuatan tersebut. Ini akan menjatuhkan dirinya kepada perbuatan kesyirikan. Maka oleh sebab itu tentu haruslah kita serahkan rasa takut kita itu dengan kita iringi dengan pengagungan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita jatuhkan rasa takut kita itu dengan pengagungan tersebut kita berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena akan terjatuh kepada perbuatan kesyirikan. Nauzubillah waliyazubillah. Mungkin seperti itu para ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita sampaikan pada pertemuan sore hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk berdoa, kemudian memberikan atau menunjukkan rasa khauf, takut kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan kesyirikan. Demikian, terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan atas segala perhatiannya. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.